what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Yuka Matasari dengan NIM 222171113. Di sini saya akan membahas topik tentang konstitusi, HAM, wawasan dasar pertahanan nasional, dan pasal 28H Undang-Undang 1945 untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Ahmad Dahro. Kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologi sebagai cerminan kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Dan konstitusi jika dilihat dari arti yuridis merupakan sebagian kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Konstitusi dan peraturannya. Pertama, konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Kedua, konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, serta konstitusi juga tidak dapat dirubah atau tidak mudah dirubah. Baik, kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu berupa hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, budaya, ataupun status sosial yang ada di masyarakat. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, hak politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain adanya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, rendahnya toleransi dan tegang rasa yang antar masyarakat, serta kurangnya pemahaman dan penegakan menangani hak asasi manusia, lembaga penegak hukum yang kurang bekerja, serta hukum-hukum yang tidak lagi dapat dipercaya untuk menangani kasus HAM. Jenis pelanggaran hak asasi manusia atau HAM ini dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran berat dapat berupa terorisme, dan pelanggaran ringan dapat berupa perbedaan perilaku antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Baik, kita selanjutnya akan ke topik selanjutnya berupa wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun daerah. Dan selanjutnya kita akan ke ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu negara yang mencakup kelautan dan semangat untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dari ketahanan nasional berupa landasan utama pembangunan nasional, yaitu sebagai arah dan pedoman. Contohnya, kemampuan militer dalam menjaga negara, seperti TNI menjaga ketahanan negara Indonesia kita ini, serta mempertahankan integritas negaranya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pasal 28H
Undang-Undang 1945 yang berisikan 1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, yaitu hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan yang terakhir atau ketiga, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.